Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memelihara kami, Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami memulai aktivitas kami satu hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 hari sudah kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Tahun yang kita harapkan penuh memberi kita sukacita, dan tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan hal itu yang mau kita ucapkan, dari masa lalu kita harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu di masa kini kita mempersiapkan sesuatu bagi masa depan kita. Dan di masa depan kita meletakkan tujuan dan harapan yang akan kita kejar. Dengan kata lain, kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam masa lalu yang buruk, tetapi juga tidak boleh hanya berangan-angan tentang masa depan yang baik, tanpa mempedulikan apa yang harus kita kerjakan di masa kini. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita ke depan seharusnya agar nama Tuhan yang ditinggikan, baik kini maupun nanti. Namun kita sadar bahwa kita tidak tahu dan tidak berkuasa atas masa depan kita. Kita hanya merencanakannya saja. Bahkan apa yang akan terjadi beberapa detik, beberapa menit atau jam di depan kita, kita tidak tahu dan tidak berkuasa untuk mengaturnya. Berharap kepada Tuhan, dengan anugerahnya Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita. Dengan kata lain, hidup kita seharusnya bergantung kepada Tuhan, karena tanpa ketergantungan kepada Tuhan, kita tidak mungkin menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Padahal budaya Indonesia cenderung menganggap Allah itu dapat diatur. Entah dia dengan sesajen, entah dengan persembahan kita atau trik-trik lainnya, karena anggapan kita Allah itu sama seperti manusia yang haus kekuasaan ataupun haus akan uang. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kerohanian, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita harus tunduk kepada kebenaran Allah, tunduk dan taat akan perintahnya, ketetapannya, bukan berusaha mengatur Allah. Ketika Allah berkenan, itu bukan berarti izin untuk kita hidup sembarangan, izin untuk bertindak semena-mena, atau izin
untuk sesuka hati dalam hidup ini. Pada saat Salomo selesai berdoa, ia bangkit dari depan mezbah Tuhan dan menadahkan tangannya ke langit. Dia berdiri dan memberkati orang Israel dengan suara nyaring dan memuji Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya seperti yang difirmankannya, bahwa segala yang baik telah dijanjikannya. Allah menyertai umatnya sebagaimana ia telah menyertai nenek moyangnya sejak dia memilih Abraham. Tuhan tidak meninggalkan umatnya, karena itu dia menginginkan hati umatnya kepadanya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya siang dan malam, bahwa dialah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Raja Salomo memberi teladan bahwa membangun relasi dengan Tuhan sebagai sangatlah penting. Membangun relasi dengan Tuhan dalam hidup ini sangat-sangatlah penting. Pemimpin yang takut akan Tuhan dan selalu menuruti perintahnya dan hidup menurut hukum Tuhan dan selalu membawa perintahnya dalam kehidupannya akan membawa kebahagiaan dalam hidup. Keteladanan seorang pemimpin tidak hanya terletak pada ucapannya, tetapi juga terletak pada bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena itu, di awal tahun 2022 ini, kita diingatkan kalau tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita, tahun di HKBP, tahun kesehatan, mari kita hanya berpaut kepada Tuhan dan hidup dalam hukum dan ketetapannya, serta mengikuti segala perintahnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melangkah jauh untuk tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, kiranya ketetapan-Mu, hukum-Mu, kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.